Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, Rizik Syihab 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Jadi gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Udah? Oke. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubaidillah. Ya. Kemudian yang ketiga Ali Alwi Alatas. Ya. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus. Ini penetapan tersangkanya. Oke. Dan selanjutnya penyidik juga sudah membuat surat pencekalan. Ya. Pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab, kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tujukan ke Kementerian, ke Dirjen Imigrasi. Ini suratnya, pencekalan. Udah? Kemudian juga Polda Metro Jaya membuat surat ya pencegahan ke luar negeri juga sama kepada yang pertama tadi, setelah dibuatkan. Yang kedua adalah Haris Ubaidillah, juga sama, sudah kita kirim surat pencekalannya. Dan juga Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sabri Lubis dan Idrus sudah kita lakukan pencekalan dan surat sudah kita kirimkan pada tanggal 7 Desember 2020. Para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih. Sejak kedatangannya di tanah air, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab selalu menjadi magnet berkumpulnya massa. Kerumunan acara Rizik Syihab di Jakarta dan Bogor berbuntut diperiksanya sejumlah pejabat, bahkan ada yang dicopot dari jabatannya. Kerumunan menjadi salah satu larangan saat pandemi COVID-19 karena melanggar protokol kesehatan. Kerumunan massa yang terjadi terkait pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab mulai dari Maulid Nabi, pernikahan anaknya di Petamburan, hingga acara di Megamendung Bogor, Jawa Barat termasuk dalam sorotan. Kerumunan tersebut menyeret sejumlah pejabat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi kepala daerah pertama yang dimintai klarifikasi oleh kepolisian. Anies diperiksa terkait acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizik Syihab. Menyusul Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, ia diperiksa terkait kerumunan di Tebet dan Petamburan. Bupati Bogor Ade Yasin dipanggil karena acara di Megamendung. Rizik datang ke kawasan tersebut untuk pengajian di pesantren milik FPI itu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga diperiksa terkait kerumunan massa di Megamendung Bogor. Ridwan Kamil menyatakan Pemprov Jabar tidak pernah memberikan izin, sehingga Pemkab Bogor dan panitia acara akan ditindak. Tidak hanya diperiksa, ada juga yang kehilangan jabatan, seperti Wali Kota Jakarta Pusat, Kapolda Metro Jaya,
dan Kapolda Jawa Barat. Penyidik kepolisian tengah berupaya memanggil pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai magnet pengumpulan massa. Polda Metro Jaya telah mengirimkan 2 kali surat panggilan, namun Rizik Syihab urung datang. Sebelum melayangkan panggilan ketiga, Polda Metro Jaya melaksanakan gelar perkara kasus kerumunan Rizik Syihab. Gelar perkara dilakukan secara tertutup di Mapolda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Front Pembela Islam bersama keluarga Laskar FPI yang tewas di Tol Jakarta Cikampek mendatangi gedung DPR RI Kamis siang. Kedatangan mereka untuk menuntut keadilan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Para keluarga korban yang hadir di gedung DPR RI Jakarta ditemani dengan kuasa hukum FPI Aziz Yanuar, diterima oleh Wakil Ketua Komisi 3 dan anggota komisi lainnya. Pihak keluarga Laskar FPI yang menjadi korban penembakan mengaku sangat terpukul dengan insiden yang terjadi pada 7 Desember lalu. Para keluarga korban mengharapkan penegakan hukum dan keadilan dalam kasus tersebut. Kasus tewasnya 6 anggota FPI pengawal Rizik Syihab kini ditangani Bareskrim Polri. Penyelidikan sementara Bareskrim menemukan adanya bekas jelaga pada tangan anggota FPI yang tewas dan juga kerusakan pada mobil milik polisi. Untuk membantu penyelidikan, Bareskrim juga membuka hotline aduan. Saat ini penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri dengan pertimbangan bahwa locus delicti terkait dengan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kerawang, Jawa Barat. Kemudian yang menjadi korban adalah anggota Polda Metro Jaya. Dan yang ketiga, tentunya ini juga untuk menjaga objektivitas, profesionalisme, dan transparansi di dalam penyidikan. Terkait dengan hasil penyidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya untuk menjaga profesionalisme, transparansi penyidikan, maka penyidikan dilakukan secara scientific crime investigation dengan melibatkan pengawas internal dari Propam Mabes Polri. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan. Kemudian juga kami juga memberikan ruang kepada masyarakat yang akan memberikan informasi baik dalam bentuk informasi langsung yang bisa diberikan kepada penyidik di Bareskrim Polri ataupun melalui hotline yang kami siapkan dengan nomor 0812 84 298 8228. Sejumlah pihak mendesak pemerintah agar membentuk tim investigasi independen untuk mengusut insiden bentrokan antara aparat kepolisian dan anggota FPI. Hal tersebut bertujuan untuk mengungkap fakta di balik tewasnya 6 warga sipil tersebut. Terkait penembakan 6 orang anggota FPI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menilai ada informasi yang masih ditutupi oleh pihak kepolisian. Oleh sebab itu, Kontras mendesak Presiden Joko Widodo membuat tim pencari fakta yang independen dan transparan. Kewajiban mereka untuk melakukan penyelidikan memang ada bagian itu melakukan pembuntutan. Tapi pembuntutan itu digunakan untuk mencari tahu atau mencari keterangan apa yang sedang mereka lakukan. Bukan berakhir dengan kematian dari 6 orang yang sedang mendampingi perjalanan Rizik Syihab, gitu. Maka itu sudah bisa menjadi informasi yang jelas gitu bahwa memang jangan-jangan ada sesuatu yang ditutupi gitu dari proses pembuntutan tersebut. Jangan-jangan pembuntutan atau upaya penyelidikan memiliki maksud lain di luar yang tidak diketahui oleh publik.
Sementara itu, Komnas HAM telah membentuk tim khusus pencari fakta yang diketuai oleh Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam. Komnas HAM berharap agar semua pihak yang memiliki data dan fakta terkait kasus ini bisa menyampaikan ke Komnas HAM untuk membantu proses penyelidikan. Nantinya ketika kita bicara soal temuan, rekomendasi maupun juga kesimpulan peristiwa akan lebih akurat dan kemudian juga objektif didasarkan pada standar hak asasi manusia dan juga berbagai peraturan internal kepolisian. Komnas HAM diharapkan dapat bekerja dengan independen dan transparan untuk mengungkap fakta di balik tewasnya 6 warga sipil itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami baru saja mendapat kabar potongan kepala korban mutilasi di Bekasi akhirnya ditemukan di lokasi pembuangan sampah di Jalan Mujair 3, Perumnas 1, Bekasi Selatan. Potongan kepala korban mutilasi di Bekasi akhirnya ditemukan di lokasi pembuangan sampah di Jalan Mujair 3, Perumnas 1, Bekasi Selatan. Kepala korban ditemukan usai pelaku mutilasi mengungkapkan kepada penyidik lokasi pembuangan kepala korban. Sementara itu, lokasi rumah pelaku yang diduga menjadi tempat melakukan mutilasi masih ramai dikunjungi warga. Polisi menangkap pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi seorang pria di Bekasi, Jawa Barat. Motif pembunuhan dan mutilasi akibat pelaku sakit hati karena dipaksa berhubungan badan sesama jenis. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Doni Saputra, pria berusia 24 tahun di Kayuringin, Bekasi, Jawa Barat. Mayat Doni ditemukan warga dalam kondisi tak utuh lagi. Setelah mengidentifikasi korban, polisi menangkap tersangka berinisial AH yang diketahui merupakan teman korban. Pelaku yang masih berusia 17 tahun mengaku nekat membunuh dan memutilasi korban akibat dendam dan sakit hati lantaran berulang kali dipaksa berhubungan badan sesama jenis. Pelaku merasa sakit hati dengan korban karena korban sering melakukan asusila kepada si pelaku. Kasus ini berawal saat warga perumahan Bumi Satria Kencana Bekasi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa kepala dan kaki. Jasad pria tanpa identitas pertama kali ditemukan oleh pemilik bengkel yang hendak membuka kiosnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk melihat kondisi terkini rumah pelaku yang juga menjadi lokasi pembunuhan, sudah ada rekan kami Hasbiullah di sana. Hasbi, bagaimana kondisi terkini di lokasi? Ya, Abraham dan juga Anissa, saat ini saya tepat di depan rumah pelaku di mana pelaku A, Ahmad 17 tahun, tega menganiaya dan juga menghabisi temannya sendiri, DS 24 tahun di rumah ini. Dan saat ini kami juga tadi terkejut karena kedatangan pada pukul 16 sore ini kedatangan Puslapor, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang sedang mengecek apakah memang kecocokan DNA dari potongan-potongan tubuh yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat ini cocok dengan apa yang ditemukan di rumah pelaku ini. Dan kemudian kami juga masih menunggu hasilnya apakah memang benar nanti DNA cocok atau tidak, karena pelaku dan juga potongan-potongan tubuhnya sudah dikumpulkan dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian apabila saya boleh menggambarkan sedikit kondisi rumah pelaku ini cukup di bawah garis ekonomi yang rendah, di mana bisa dilihat di sini tadinya pintu ini adalah tadi sempat di garis polisi, namun sejak Puslapor datang maka dibuka kembali. Ketika kami tadi melihat ke arah dalam, namun kami tidak diperbolehkan masuk. Ini kondisinya juga cukup memperhatikan karena memang tidak banyak barang-barang yang ada di dalam rumah. Kemudian juga kami melihat bahkan hanya satu kamar saja yang dimiliki oleh A, 17 tahun. Kemudian A ini memang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya semenjak umur 10 tahun. Kemudian sebenarnya A ini memiliki kedua kakak yang tidak ada di lokasi.
namun hanya berbeda RW saja tinggal, namun ketika kami hubungi keduanya tidak ingin berada dan tampil di depan televisi seperti ini. Kemudian juga bisa dilihat juga rumah A ini berdekatan dengan rumah tetangga. Nah, di sini dalam kesaksian tetangga RT 05 RW 011 Polo Gede ini Bekasi Barat menyatakan bahwa ketika malam minggu DS 24 tahun ini masih berada di rumah A dan kemudian masih bermain. Lalu ibu tetangga ini juga menyatakan bahwa pagi-pagi sempat meminta untuk membelikan sarapan terhadap A, membelikan nasi uduk begitu. Kemudian masih melihat korban DS. Korban DS ini masih tidur-tiduran di ruang tamu. Dalam kesaksian tetangga ini, tetangga masih melihat. Kemudian juga saat pukul 4 sore begitu, tetangga mendengar beberapa kali ketukan dari dalam rumah, yang dimana sempat ditanyakan juga oleh tetangga apa yang sedang dilakukan oleh A. Namun A atau pelaku mengaku sedang melakukan atau membetulkan keramik rumah. Kemudian juga tidak ada kecurigaan dari tetangga sampai akhirnya beberapa potongan tubuh ditemukan. Dan saat ini juga kami masih menunggu hasil dari puslapor ini, apakah memang kecocokan DNA-nya betul atau tidak. Abraham dan juga Anissa. Terima kasih Hasbi Allah atas laporannya dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Hasbi.